Kids, let your light shine! Hai My Star. Wah, sudah bulan Juni. Bulan ini kita akan belajar tentang buah yang sangat spesial loh. Ya, buah yang sangat spesial. Apakah kalian bisa tebak buah apa? Mau tahu jawabannya? Rahasia ya. Kalau kalian mau tahu, dengarkan Super Bible Story di ibadah hari ini ya. Sebelum itu, mari kita bermain kids. Tebaklah nama buah dari potongan gambar buah di video ini. Apakah kalian siap? Sebutkan jawabannya dengan keras ya. Let's play! Ayo coba kamu tebak gambar buah apakah ini? Ya, kamu betul. Ini adalah gambar buah jeruk. Ayo coba kamu tebak gambar buah apakah ini? Ya, kamu betul. Ini adalah gambar buah apel. Ayo coba kamu tebak gambar buah apakah ini? Ya, kamu betul. Ini adalah gambar buah pisang. Ayo coba kamu tebak gambar buah apakah ini? Ya, kamu betul. Ini adalah gambar buah mangga. Ayo coba kamu tebak gambar buah apakah ini? Yeay, kamu betul. Ini adalah gambar buah alpukat. Yeay, jawabannya betul. Wah, kalian semua hebat kids. Sekarang, mari kita memuji Tuhan Yesus dengan semangat. Let's sing for God. Api kudus-Mu yang berkuasa.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kids, lihat deh, kakak bawa apa nih? Ada yang bisa tebak ini pohon apa? Pohon ini kakak sendiri loh yang menanamnya. Tahu nggak pohon apa? Pohon stroberi. Kakak menanamnya sendiri loh, mulai dari bijinya, sampai muncul daun yang kecil, lalu batangnya semakin tinggi, dan daunnya semakin banyak. Coba lihat ya, sekarang perhatiin baik-baik. Nih, kalian bisa lihat gak? Ada buah stroberinya. Asik ya? Sekarang kakak bisa makan buahnya nanti kalau udah banyak. Kids, kisah Alkitab pada hari ini juga mengatakan kalau kita juga bisa menghasilkan buah loh, seperti pohon stroberi ini. Maksudnya gimana ya? Apakah yang dimaksud menghasilkan buah seperti buah stroberi ini? Buah yang bisa dimakan? Tentu tidak ya, bukan seperti itu. Kids, buah yang dimaksud dalam Alkitab bukan buah seperti yang bisa kita makan, bukan buah-buahan yang mama suka beli, itu bukan. Kalau begitu, buah apa ya yang dimaksud sama Alkitab? Yuk kita buka Alkitab kita, buku kesayangan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mana Alkitabmu? Siapkan ya. Kita nyanyikan buku kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job. Oke. Kids, di dalam kitab Galatia, Paulus, sahabat Yesus, menulis tentang buah yang spesial. Buah spesial yang disebut dengan buah Roh Kudus. Bisakah kamu mengatakannya bersama kakak? Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu bukan buah seperti yang biasa kita makan loh kids, bukan ya. Lalu apa maksudnya ya buah Roh Kudus itu? Yang Paulus maksudkan adalah tindakan atau perbuatan kita itu bisa seperti buah. Bisa dirasakan oleh orang lain. Kids, apakah kalian suka makan buah? Coba sebentar ya, kakak ambil dulu buah-buahan kakak. Wow, nih lihat kakak punya banyak buah. Kalian suka nggak makan buah? Di sini ya ada yang buah rasanya manis. Ada juga loh buah yang rasanya pahit. Kakak paling suka buah yang rasanya manis atau sedikit asam. Oke, buahnya kakak taruh di sini dulu ya. Kids, saat kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan buah Roh Kudus, maka itu adalah buah yang manis untuk orang lain. Lalu, apakah ada buah yang bukan buah Roh Kudus? Ya, Paulus mengatakan ada perbuatan-perbuatan yang bukan buah Roh Kudus. Contohnya, marah, itu bukan buah Roh Kudus. Iri hati, itu bukan dari Roh Kudus. Atau bertengkar, itu bukan buah Roh Kudus. Mementingkan diri sendiri dan perbuatan buruk lainnya itu bukan berasal dari Roh Kudus ya.
jangan dilakukan ya teman-teman. Pasti perbuatan-perbuatan tersebut seperti buah yang rasanya pahit bagi orang lain. Kan gak enak ya kalau kita berantem, kita memikirkan diri sendiri, kita marah-marah ke orang lain. Itu menyakiti hati orang lain. Jadi itu seperti buah yang pahit untuk orang lain. Kalau begitu, apa aja sih buah Roh Kudus yang manis itu? Yuk kita baca ayatnya bersama-sama ya. Nah, ini dia ayatnya. Tetapi buah Roh Kudus itu ialah, ada banyak nih, kita hitung sama-sama ya. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. Dan yang keempat, kesabaran. 5. Kemurahan. Yang keenam, kebaikan. 7. Kesetiaan. 8. Kelemah lembutan. 9. Penguasaan diri. Wah, ternyata ada 9 buah Roh Kudus. Banyak sekali ya. Apakah kita bisa menghafalkannya teman-teman? Tenang, kita akan mempelajarinya satu persatu. Jadi kita bisa menghafalkannya bersama-sama. Yeay! Hari ini kita akan belajar mempelajari buah roh yang pertama. Nah, apa ya buah roh yang pertama? Yuk, coba kita buka ya. Kalian bisa baca nggak? Oke, buah roh yang pertama adalah kasih. Ya, kasih adalah buah roh teman-teman. Ternyata kasih adalah perbuatan yang manis teman-teman. Apakah ini adalah perbuatan kasih? Coba ya kalian lihat gambar yang muncul. Menurut kalian apakah ini adalah perbuatan kasih? Ya, peduli pada orang lain adalah perbuatan kasih loh. Saat kamu mempedulikan orang lain yang ada di sekitarmu dan menolong mereka, itu adalah tindakan kasih. Lalu yang kedua, apakah ini adalah perbuatan kasih? Bukan ya kids, mereka lagi bertengkar. Pertengkaran itu bukan perbuatan kasih. Apalagi sampai berteriak satu sama lain. Kamu jahat, kamu nakal, kamu jelek. Wah, itu nggak boleh ya. Alkitab mengatakan kasih tidak pernah marah-marah. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan seperti ini ya kids. Lalu yang ketiga, apakah menurut kalian ini adalah perbuatan kasih? Bukan juga ya kids. Alkitab mengatakan kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Pokoknya aku yang harus kenyang. Pokoknya ini mainan yang bagus punya aku. Pokoknya aku mau main sampai puas sendirian. Tidak boleh ya. Kita harus mau berbagi kepada orang lain. Dan paling penting, jangan merebut barang milik orang lain, oke? Kids, apakah kalian tahu perintah untuk mengasihi merupakan perintah yang terutama di dalam Alkitab? Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Coba deh kalian lihat gambar ini. Gambar hati berwarna merah ini mengingatkan kakak ya akan sesuatu. Apakah kalian ingat kids? Hati merah itu melambangkan apa? Ya, melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ya, Yesus telah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia sangat mengasihi kita. Dia rela dipukuli, dilukai, bahkan mati loh memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita tidak menerima hukuman dosa, yaitu kematian selamanya. Itulah kasih Yesus yang begitu besar. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus karena Dia sudah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya untuk kita.
Lalu, mengapa ya kita harus mengasihi orang lain? Apakah karena orang lain itu baik kepada kita? Lalu kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita dong ya? Tidak ya kids. Tuhan Yesus sendiri mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Kita mau hidup mengikuti Yesus. Kita harus dan kita mau mengasihi semua orang sama seperti Yesus yang mengasihi semua orang dengan memberikan nyawanya untuk semua orang. Jadi kita mengasihi bukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita aja ya. Kita mengasihi bukan karena kita menerima sesuatu dari orang itu, bukan ya. Bahkan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita loh. Wah, itu sulit ya kids ya, untuk mengasihi orang yang kita sebel, untuk mengasihi orang yang sudah berbuat hal yang tidak baik untuk kita. Ya, kita tidak bisa mengasihi semua orang dengan kemampuan kita saja kids. Kita memerlukan penolong kita. Apakah kalian ingat siapa penolong kita? Roh Kudus. Roh Kudus akan menolongku. Kids, siapa yang akan menolongmu untuk bisa mengasihi semua orang? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus akan menolongku. Kids, mintalah bantuan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, agar kita bisa mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang yang tidak kita sukai. Apakah kalian mau meminta bantuan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengasihi semua orang? Oke, good. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita berdoa, kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati untukku. Tuhan, tolong kami supaya Roh Kudus bisa menolong kami untuk bisa mengasihi semua orang. Kami mau mengasihi semua orang seperti Engkau mengasihi kami. I love you, Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. Yay! Kids, yuk kita nyanyikan lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Thank you ya kids. Kalian sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Yuk, sekarang
Sekarang kita memberi ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR code persembahan kita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kids. Oh iya, kakak juga mau ajak kamu nih buat ikut Kesan Anak Connect di hari Jumat setiap 2 minggu sekali via Zoom. Info jadwal Connect bisa kamu tanyakan ke nomor WhatsApp ini ya. Info kegiatan MyStar lainnya bisa kalian ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Tetap jaga kesehatan kalian ya, supaya bisa beribadah lagi minggu depan. See you MyStar! MyStar, let your light shine!